Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam program Blessing Night Online. Kami atas nama Gereja GBI Keluarga Allah Blessing, Jalan Tegal Sari nomor 60, Surabaya mengucapkan selamat tahun baru. Kami berdoa bahwa sepanjang tahun ini kita bersama-sama dengan Tuhan menggapai apa yang kita mimpikan, kita menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Sebab itu mari sama-sama kita bersyukur, naikkan pujian buat segala kasih dan kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah bagi kebaikan Tuhan. Amin. Mari saya akan mengajak kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi. Sebelum mendengarkan firman Tuhannya, mari siapkan hati kita. Yesus Tuhan, dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu,
satu kasih yang abadi, kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Oh, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi, kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Oh, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Oh, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Oh, membawa sembahku, menyatakan
membawa seluruh hidupku sebagai korban yang harum, sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan padamu Tuhan. Oh, oh. Yesus Tuhan, kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan, sebab Kau yang layak, terima yang terbaik dari kami, Yesus Tuhan. Oh, layak Tuhan ditinggikan, layak Tuhan disembah. Bersyukur Yesus Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Shalom, kita sudah bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan kita. Untuk itu sebelum kita memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja lokal kita, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman sepekan ke depan. Gereja setiap hari membagikan panduan ibadah secara offline untuk dipakai dalam doa keluarga pada setiap jam 21.00 di rumah masing-masing. Ibadah Raya Minggu New Normal secara offline di gereja Jalan Tegal Sari nomor 60 Surabaya. Setiap minggu jam 9 pagi, jam 11 siang dan jam 5 sore. Jemaat dapat mengikuti ibadah dengan mematuhi protokol kesehatan yang sudah disiapkan. Bagi jemaat yang belum bisa datang ke gereja, dipersilakan untuk mengikuti ibadah live streaming pada setiap jam ibadah berlangsung, yaitu jam 9 pagi, jam 11 siang, dan jam 5 sore di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing secara live. Ibadah Super Kids online setiap minggu jam 10 pagi di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa bersama untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Bapa di surga, terima kasih kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan yang terbaik. Apa yang sudah Tuhan titipkan bagi setiap kami akan kembalikan bagi pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Kami menabur dengan penuh sukacita. Kami menabur karena kami mengasihi Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap menabur, mari bersama dengan saya katakan amin. Jemaat dipersilakan memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan mentransfer ke rekening BCA 214-999-5000 atas nama GBI Keluarga Allah Blessing atau dengan scan QR code di OVO, link aja, GoPay dan Dana. Tuhan Yesus memberkati. Kami naikkan syukur di hadirat-Mu ya Bapak atas segala kemurahan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Sehingga kami boleh memasuki tahun 2021 minggu yang kedua ini. Dengan iman percaya bahwa Engkau tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Yang menjadikan segala sesuatunya, langit dan bumi beserta alam seisinya, yang kami kenal dalam nama Yesus Tuhan. Urapi kami, berikan kepada kami hikmat akal budi, roh kebijaksanaan dari sorga, singkapkan rahasia firman-Mu, berikan kepada kami hati yang rendah hati Tuhan, sehingga kami boleh menerima berkat pada ibadah offline Blessing Night hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan terima kasih, haleluya. Semuanya berkata amin. Ya, shalom saudaraku yang kekasih, kita jumpa lagi pada tahun 2021 yaitu Kamis yang kedua untuk bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, seringkali
Apalagi belakangan ini kita mendengarkan firman yang intinya jangan takut, jangan khawatir, jangan gelisah dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang kasih, kita kan sama-sama lebih mendalami lagi ya. Apa yang Tuhan katakan? Yuk kita baca dulu di dalam Yesaya 41 ayat 8 sampai ayat 10. Yesaya 41 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Saya bacakan demikian bunyi firman Allah. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Dalam kalimat ini, hai Israel dengan Yakub itu adalah orang yang sama, saudaraku. Tetapi kenapa disebutkan hai Israel? Ya, Israel itu adalah seorang pangeran, ya, orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, yang dahulunya namanya Yakub. Dua-duanya disebutkan supaya kita tahu, saudaraku, bahwa apa yang Tuhan inginkan dari kita, bahwa saudara dan saya ini adalah orang-orang yang dipilih, ya, telah kupilih. Nah, katakan demikian, keturunan Abraham yang kukasihi. 9. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi. Nah, perhatikan. Dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Dikatakan, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Garis bawah itu, saudaraku yang kekasih. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, ya, saudara adalah orang pilihan Tuhan, ya, orang yang sudah dipanggil. Sebab itu, saudaraku, dikatakan Yakub. Mungkin ada di antara saudara yang sudah merasakan kekecewaan sehingga saudara merasa aku ini bukan orang pilihan. Ya, mungkin saudara juga merasa apa Tuhan mengampuni aku? Ya, apa betul itu? Nah, ini saya sampaikan dengan saudara supaya saudara punya pengertian yang benar. Karena apa, saudaraku? Kalau saudara tidak punya pengertian yang benar tentang firman Tuhan, maka si iblis, ya, itu mendapat kesempatan untuk menarik saudara terus supaya jauh daripada Tuhan. Apalagi dalam masa-masa sekarang ini. Nah, sebab itu sesuai dengan Alkitab yang katakan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 7, Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang telah memilih kamu. Nah, ini sesuatu yang sangat menjadi apa ya, highlight dalam hidup saudara. Di dalam hidup ini banyak sekali tantangan-rintangan, saudaraku. Kita tidak mulus ikut Tuhan. Saya sudah 39 tahun ikut Tuhan. Dari banyak hal yang saya hadapi, bukan hanya enak-enak saja. Ya, semua doa dijawab. Tetapi kadang-kadang doa tertunda. Tetapi saya tahu dan saya yakin bahwa Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan tidak pernah bohong. Lalu dikatakan ayat 10 demikian, saudaraku. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu yang kekasih, sebelum kita masuk pada poin-poin berikutnya, saya ingin menjelaskan kepada saudara. Saudara, dari awal saya katakan seringkali kita mendengar semua hamba Tuhan mengatakan jangan takut, jangan khawatir dan lain sebagainya. Yang artinya untuk membangun iman kita. Saudaraku yang kekasih, tetapi pertanyaan saya, alasannya apa? Dasarnya apa? Ya, kita harus pegang janjinya Tuhan. Ya, benar, ada ilustrasi mengatakan kalau kita dijamin
oleh presiden kita atau oleh jenderal gitu saudaraku, maka dengan sendirinya kita sudah merasa aman, merasa tenang ya. Tetapi ini saudaraku dalam kehidupan kita, Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak kelihatan ya. Tetapi jangan dikatakan bahwa Tuhan tidak kelihatan lalu Tuhan tidak ada Tuhan. Buktinya saudaraku, pernah saya ulas dengan adanya virus 19 ini saudaraku, yang tidak kelihatan tapi membuat seluruh dunia dalam kondisi ketakutan. Padahal dari dulu namanya virus itu ada. Ya, tetapi sekarang lagi wabah. Sehingga banyak sekali orang-orang mulai, apalagi hampir 1 tahun saudaraku. Ya, malah lagi-lagi saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Ya, sebab itu saudaraku, kalau dunia saja takut dengan yang namanya virus, ya, terlebih kita orang yang beriman, kita harus lebih percaya, lebih beriman, lebih mengerti siapa yang kita sembah. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dalam doa saya tadi, ya, yang menjadikan alam semesta ini. Tidak ada satu perkara pun terjadi kalau Tuhan tidak izinkan. Semua Tuhan izinkan baru terjadi. Sebab itu saya rindu saudara mengerti alasannya apa. Ya, kita jangan takut. Yang pertama saudaraku, yuk kita baca ya. Sehingga saudara nanti menjalani kehidupan bersama-sama dalam new normal ini saudaraku, sampai selesai tahun, bahkan tahun yang berikutnya saudara akan tambah dewasa, saudara tambah mengerti. Ya, yang pertama saudaraku, alasannya apa? Kita baca Yesaya 45 ayat 23. Ya, Yesaya 45 ayat yang ke-23. Saya bacakan, demikian bunyi firman Allah. Demi aku sendiri, aku telah bersumpah. Perhatikan. Dari mulutku telah keluar kebenaran. Yaitu firman-Nya ya. Suatu firman yang tidak dapat ditarik dan ditarik kembali. Dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku. Dan aku bersumpah setia dalam segala bahasa. Renungkan satu ayat ini saudaraku. Ya, kita bukan menyembah Allah yang tidak punya integritas, apalagi tahun ini kita memiliki integritas. Kalau dikatakan demi aku sendiri, di atasnya Allah tidak ada Allah lain saudaraku. Ya, tidak ada. Lah kenapa Allah harus bersumpah dengan dirinya sendiri? Ya, demi mulutku telah keluar kebenaran. Ya, setiap apa yang dikatakan Alkitab, isi daripada Alkitab kita itu kebenaran. Tidak ada dusta, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Nah, sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, dikatakan kalau kita Allah sudah berkata demi diriku sendiri aku bersumpah. Dengan kata lain, di atasnya Allah enggak ada. Dengan kata lain, Tuhan mau menghendaki saudara ya mengerti bahwa apa yang sudah keluar dari mulut Tuhan itu pasti terjadi. Katakan pasti terjadi. Pasti dikenapi. Kalau kita tidak mempunyai pengertian yang demikian, maka kita akan diombang-ambing. Kenapa Tuhan mengatakan demi aku sendiri aku telah bersumpah? Ya, karena Tuhan mau pakai bahasa manusia. Manusia itu sangat terbatas saudaraku yang kekasih. Ya, ya. Kalau ada satu perjanjian antara seseorang lain dengan rekan kerja, mereka ada satu perjanjian. Ya, kalau zaman sekarang kan artinya disumpah. Kita ke notaris, ada meterainya, di atas meterai ada satu sumpah perjanjian. Tapi dengar baik-baik saudaraku yang kekasih.
Mereka manusia bisa saja mengingkari janji, ya, tetapi itu pun tidak dapat ditarik. Nah, saudara dan saya sudah dimeteraikan dengan apa? Dengan darah Yesus dalam perjamuan kudus. Nah, saudaraku, kalau kita punya pengertian bahwa Allah telah bersumpah, itu Allah pakai bahasa manusia supaya kita mengerti, supaya kita memahami betul-betul. Ya. Sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, memang saudara tidak bisa hanya sekedar sekali baca. Harus ada satu fellowship, harus ada satu persekutuan. Ya, pagi, siang, malam harus ada persekutuan. Yang dikatakan oleh Mazmur Daud 91 ayat 14, yang hatinya melekat. Ya, melekat berarti jadi satu. Ya, enggak bisa lepas. Ya, dengan kata lain saudaraku yang kasih, Tuhan telah menjamin kehidupan saudara, jangan takut. Jangan bimbang, jangan khawatir. Ya, karena Tuhan sendiri berkata, aku bukan saudara. Perhatikan, aku akan memegang engkau, bukan saudara yang memegang Tuhan. Artinya saudara berserah kepada Tuhan. Aku akan memegang engkau, ya, yang berjalan di dalam kemenangan demi kemenangan. Ayat yang terakhir tadi dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Mungkin saat ini saudara melewati pandemi, saya tidak mengatakan saudara tidak dapat terjangkit, ya, tidak dapat tertular. Tetapi jangan sampai saudara melepaskan, ya. Melepaskan apa? Iman, janji Tuhan. Pegang teguh, ya. Kita tetap minum vitamin, ya, karena virus itu dikalahkan hanya dari imun kita. Ya, sudah dokter semua mengatakan demikian. Orang yang masuk ke rumah sakit, mereka yang diopname saudaraku, mereka juga sama mengatakan, saya masuk cuma saya diberi vitamin, dikasih makan, ya, makan yang sehat. Kalau sebelum parah itu saudaraku, ya, ya, sebelum parah. Nah, tapi mereka ada yang ketakutan. Nah, ketakutan ini membuat imun tubuh kita menjadi lemah. Sehingga daya tempur dari yang di dalam ini saudaraku tidak kuat. Karena takut. Nah, sekarang saudara mempunyai Allah yang luar biasa. Jangan takut. Bukan presiden yang mengatakan, tetapi Allahmu yang telah membuktikan dia rela mati di atas bukit Golgota. Supaya saudara menerima surga yang mulia. Itu yang pertama saudaraku. Sebab itu jangan takut. Ya. Yang kedua, alasannya. Apa alasannya? Apa alasannya? Ya, kita tidak takut. Yang kedua kita baca yaitu di dalam Matius pasal 16 ayat 19. Bukan hanya sekedar percaya, tapi perhatikan saudaraku. Tuhan itu kan sudah berfirman, apa yang sudah dikatakannya tidak dapat ditarik kembali. Nah, dikatakan demikian. Ayat 19 ya. Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Hebat enggak? Ya. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Sesuatu yang tidak ada kepercayaan lain yang dapat menjamin atau memberikan otoritas ini saudaraku. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dahsyat saudaraku yang kekasih. Ya, kalau kita sudah kenal Allah kita, kita mengenal, ya, melekat tadi saudaraku, ya. Allah kita ini adalah Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Lalu kita tahu kita diberi otoritas. Karena Yesus sendiri yang berkata. Yesus berkata, ya, kepadamu ku berikan kerajaan sorga. Luar biasa saudaraku. Hak istimewa diberikan kepada saudara. Seringkali
Seringkali saudaraku, karena kita kurang akrab dengan Tuhan, atau kita melupakan apabila ada problem masalah yang bertubi-tubi. Ya, kita lupa kalau kita sudah diberikan otoritas, diberikan mandat oleh Tuhan. Seharusnya kita pakai. Ya, kita pakai. Dengan kata lain, kita ucapkan saudaraku, kita tolak segala ketakutan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Abaikan. Tidak seketika kita dikatakan dalam nama Yesus semuanya hilang saudara. Iblis itu berusaha terus masuk saudaraku. Ya, lewat apa? Lewat panca indera kita. Ya. Lewat apa yang kita lihat. Tapi kita sudah diberikan oleh Tuhan, kita tolak dalam nama Yesus. Aku tolak. Dalam perjanjian lama pun Amsal Soleman mengatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Barang siapa suka mengumandangkannya akan memakan buahnya. Sebab itu saudaraku yang kasih, kalau saudara mengalami ketakutan yang terus menerus berlarut-larut, Alkitab sudah mencatat apa yang kucemaskan itu mendatangi aku. Ayub berkata demikian. Ayub 10:25 kalau nggak salah saudaraku ya. Apa yang kucemaskan, apa yang kukhawatirkan itu mendatangi aku. Pikiran ini memang jujur saudaraku tempatnya pertempuran. Ya, tempatnya pertempuran setiap hari. Jangan dipikir saudaraku orang yang sudah jaga protokol kesehatan ya, yang sudah hati-hati tidak mendapat masalah. Ada saudaraku. Kalau tidak masalah A ya masalah B. Kalau masalah B ya masalah C. Banyak saudara. Tetapi ya sesuatu yang perlu saudara pegang, yaitu saudara sudah diberikan otoritas. Tolak. Ya, pagi, malam saudara bangun, ingat masalah saudara, saudara tolak dalam nama Yesus. Terus saudaraku, terus. Oh saudaraku, ini sudah saya berikan kepada saudara-saudara saya, anak-anak saya, menantu saya. Menantu saya juga kena COVID saudaraku. Ya, isolasi saudaraku. 3 minggu. Sekarang sudah keluar. Mereka sudah oke semua. Sudah mulai bekerja lagi. Ya, gak ada problem, gak ada masalah. Terus saya suruh baca firman Tuhan. Saya suruh tolak dalam nama Yesus. Nah sebab itu saudaraku yang kekasih. Saudara sudah diberi otoritas. Sekali lagi. Otoritas ini bukan hanya soal saudara menolak virus pandemi, ya, tetapi juga dalam kehidupan saudara sehari-hari. Misalnya saudara dihantui dengan kemiskinan, ya, kemiskinan itu penyakit saudaraku, itu penyakit mental. Karena miskin itu bukan soal apa yang sekarang saudara miliki, tidak ada. Kalau mental kita dalam diri kita ini, ya, enggak puas. Ya, aku ini miskin, aku enggak bisa apa-apa. Itu penyakit saudaraku. Sebab itu kembali lagi apa yang kau perhitungkan di dalam dirimu sendiri, demikian keadaanmu. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengumandangkannya akan memakan buahnya. Sekarang saatnya saudaraku. Saatnya saudara pakai otoritas dalam nama Yesus. Tuhan memberikan contoh kepada kita. Ada seorang perwira itu saudara bukan orang pilihan. Ya, itu perwira Roma. Datang menghampiri Yesus berkata, ya, hambaku di rumah sakit, datanglah kepadaku. Katakanlah, bukan datang, katakanlah sesuatu, maka hambaku itu akan sembuh. Luar biasa. Padahal itu jarak saudaraku, ada jarak. Ya, perwira itu berkata, katakan sepatah kata saja, maka anak hambaku itu sembuh. Itu gambaran daripada otoritas. Ya, lalu Tuhan berkata, besar imanmu. Aku tidak pernah melihat orang-orang pilihan yang memiliki iman sebesar ini. Pulanglah engkau. Saudara, hambamu sudah sembuh. Dalam perjalanan pulang dia ketemu saudaraku.
sama orang tetangganya lah mungkin. Tetangganya berkata, sudah kamu jangan repot-repot. Hambamu sudah sembuh jam berapa? Sembuhnya jam 1 persis dengan waktu Tuhan mengatakannya. Perhatikan saudaraku, itu otoritas. Nah, kita harus membangun ini. Ini daripada integritas kita ini juga sama saudaraku. Tahun ini integritas. Kita harus tunjukkan integritas kita. Ya, Sadrak, Mesak, Abednego, sekalipun dia dalam dapur api, dia tetap memiliki perkataan yang positif. Ya, dia memiliki iman. Dia berkata, saudaraku, ya, hai hambaku, hai rajaku Nebukadnezar, jika Allah yang kusembah dapat menolong aku, dia menolong aku. Tetapi andai kata tidak, aku pun tidak akan menyembah patungmu. Demikian juga dalam hidup kita. Ya, itu otoritas saudaraku. Iman Sadrak, Mesak diuji dan keluar dari perkataannya hal yang demikian. Akhirnya saudaraku, apa yang terjadi? Api yang begitu panas 7 kali api yang biasanya dipanaskan itu saudaraku. Dikatakan dalam Alkitab kalau saudara baca, Algojo ya, yang membawa Sadrak, Mesak, Abednego mau dimasukkan dalam dapur api. Dalam beberapa meter itu mati. Kenapa? Karena kepanasan. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego ada di dalam dapur api dan Raja Nebukadnezar berkata, loh tadi yang dimasukkan berapa? 3 Tuanku Raja. Enggak, ini ada 4. Satunya itu seperti anak dewa. Mereka enggak kenal Tuhan. Mereka menyebut dewa. Ya, siapa? Ayo, yang berjalan satu orang itu di tengah di bersama-sama dengan Sadrak, Mesak, Abednego. Itu adalah Yesus. Yesus itu Alfa dan Omega. Dia Allah yang kekal. Karena dia mengasihi manusia, dia turun ke dalam dunia. Pakai bahasa manusia supaya dia dapat dirabah oleh murid-muridnya, oleh waktu zamannya Tuhan Yesus menjadi sama manusia. Dan dapat melihat Allah itu yang bagaimana. Allah kita ini Allah yang penuh kasih. Memberikan kesempatan kedua dan selalu mendidik kita. Ya, supaya kita mempunyai integritas yang luar biasa. Dan kita ucapkan keluar dari mulut kita. Gak peduli hasilnya tuh, tapi kita punya keyakinan hasilnya seperti apa yang Tuhan katakan. Karena Tuhan punya waktunya tersendiri. Nah saudaraku, demikian juga Daniel. Ya, saya mau sampaikan dengan saudara. Demikian juga dengan Daud. Apa yang dikatakan Daud saudaraku? Daud begitu berhadapan dengan Goliat. Goliat menghina saudaraku. Apa kamu anggap aku anjing, kamu mendatangi aku dengan tongkat? Iya. Tapi Daud, dia tidak menghina. Memang perkataannya adalah perkataan apa yang telah Tuhan berikan. Dia pakai otoritasnya. Dia berkata demikian dengan Goliat yang tinggi besar, peralatannya canggih saudaraku yang kekasih. Iya, iya, ketopongnya dari tembaga, apalah pokoknya sudah. Nah kalau saudara lihat tentara Roma itu bagaimana saudara? Apa yang dikatakan saudaraku? Engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing. Ya, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Hari ini juga aku penggal engkau kepalamu dan aku akan berikan mayatmu kepada burung-burung. Luar biasa. Saudaraku, Daud yang kecil. Ya. Yang adalah bukan siapa-siapa, belum jadi raja. Ya. Tapi Daud tahu Allahnya siapa. Dia dipilih. Ya. Nah, semua kisah-kisah ini saudaraku akan membuat kita mengerti Allah kita ini siapa. Apalagi sudah ditekankan, ini yang membuat kita tidak takut. Katakan, saya tidak takut. Ya, ya. Karena bukan saya sombong, tapi Allah berkata jangan takut. Aha, ini harus saudara pahami betul-betul saudaraku. Dan saya terlalu yakin, ya,
Allah saudara akan menyatakan ini zaman kasih karunia. Ya, Allah begitu limpahnya. Saya melihat kesaksian di YouTube, saudara. Orang-orang yang kena COVID, bahkan satu keluarga, saudaraku, sudah jaga makanan, saudaraku ya. 6 orang, saudaraku. Mamanya usia 84 tahun. Ya, mamanya itu, saudaraku, udah tua sekali. Lalu ulang tahun mau dirayakan tapi tidak di restoran karena kondisi demikian mencegah orang mamanya udah tua dimasakkan sendiri. 6 orang saudaraku ya dimasakkan sendiri makan sederhana malam. Kakaknya datang saudaraku. Kakaknya datang apa yang terjadi? 1 minggu kemudian mamanya kok gak enak badannya. Anak laki-laki ini langsung dia sendiri apa istilahnya swab. Ternyata 4 yang positif. Ya, mamanya, dia, istrinya, sama anaknya 1 saudaraku. Yang 2 enggak saudaraku. Umur 84, isolasi semua. Tapi sembuh total. Kesaksiannya luar biasa. Sehingga dia sekarang memberi kesaksian dan memberikan bantuan kepada jemaat-jemaat yang gerejanya di tempatnya anak Tuhan ini. Bagi mereka yang ada kena masalah COVID, mereka bisa membawa mereka atau caranya gimana supaya mereka dapat isolasi atau ke rumah sakit yang dirujuk. Saudaraku yang kasih, sesuatu yang luar biasa, sembuh total. Ya, sebab itu Bapak Ibu yang kasih, pakailah otoritas itu. Jangan kita larut dalam ketakutan. Ya, hidup itu miliknya Tuhan. Ya, saudara sudah dibeli dengan darah yang mahal. Nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Sebab Allah kita sudah menjamin. Ya, saya bacakan sekali lagi di dalam Yesaya, saya tutup. Ya, Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Dahsyat bukan? Ya, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, ya, akan menunjukkan, menguatkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Ya, selamat. Praktekkan, ya, sebetulnya kekristenan itu simpel saudaraku. Tidak angel-angel yang membuat angel kita sendiri saudaraku yang kekasih. Ya, karena Allah itu begitu limpahnya kasihnya kepada kita, diberikannya kepada kita kelimpahan, otoritas. Tapi kita yang masih meragukan, mungkin ya karena zona nyaman, mungkin karena problem yang berlarut-larut, karena sehingga kita kurang bersekutu, kurang dengar-dengaran. Nah, mari kita akhiri. Tuhan Yesus memberkati. Gak usah takut. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Biarkan kebenaran firman-Mu ini Tuhan memerdekakan. Firman-Mu Tuhan yang luar biasa ini, yang dahsyat ini Tuhan. Benar-benar Tuhan Allah Roh Kudus menyentuh semua yang online, yang menonton Tuhan. Sehingga mereka semua mengerti bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang telah menebus, memeteraikan dengan darahnya yang tidak dapat diganti dengan apapun juga. Dan Engkau Tuhan telah memberikan otoritas kepada setiap orang yang percaya. Tinggal kami mempraktekkan hari demi hari terus menerus Tuhan. Sehingga kami mengerti Tuhan, Engkau sendiri yang bekerja bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi oleh karena firman-Mu, oleh karena Engkau sendiri dan Tuhan yang bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kita menerima berkat dari Bapa. Angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah dengan iman percaya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang terimalah dan bawalah pulang berkat dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Allah yang tidak pernah mengurangi, tetapi Allah yang selalu memberi saudara. Dan kasih karunia, sukacita, damai sejahtera,
dari Allah Anak yang tidak pernah berkesudahan, penyertaan Allah Roh Kudus yang manis, menyertai engkau, melindungi engkau, bahkan apa saja yang kau kerjakan, menjadi berhasil dan beruntung. Sampai Maranatha Tuhan kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Hamba juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami Tuhan terpapar dengan COVID. Kami tahu Tuhan engkau sudah berbicara lewat firman-Mu, berikan kepada mereka Tuhan peneguhan. Mereka dapat menolak dalam nama Yesus. Karena engkau memberikan kehidupan, bukan kematian kepada kami. Dalam nama Yesus kami tolak segala kuasa yang bukan daripada Tuhan. Kami tolak segala pengaruh-pengaruh yang menakutkan tentang COVID-19. Dan Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Tuhan, hamba juga berdoa buat saudara-saudara kami yang lainnya, tutup bungkus dengan kuasa-Mu, sehingga mereka hidup Tuhan dengan kemerdekaan, hidup dengan dalam perlindungan-Mu, dan Tuhan terbebas dari paparan penyakit atau virus COVID-19 ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, haleluya. Amin.